Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa bersama dengan Jemaat Telobatua. Sebelum membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas pemeliharaanmu sepanjang malam yang lalu. Sebelum kami beraktivitas hari ini di akhir pekan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dan memeliharanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca kitab Rut pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan dari kitab Rut pasal 3 ayat 1 sampai 4. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat penggirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat penggirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Amin. Sampai di situ bacaan kita. Renungan hari ini diberi judul menjadi penolong yang baik. Saudara-saudara, kita butuh pertolongan. Kita butuh penolong. Kita butuh penolong yang baik, karena tidak semua orang memberi pertolongan dengan maksud yang baik. Ada yang memanfaatkan situasi, memanfaatkan kelemahan, dan juga ada yang pura-pura menolong. Saudara-saudara, teks bacaan kita yang telah kita dengar bersama, Naomi, mertua dari Rut, memberi petunjuk kepada Rut agar Rut pergi ke tempat Boas pada malam hari. Bahwa setelah Boas tidur, Rut harus menyingkapkan selimut dari kaki Boas dan berbaring di sana. Ini bukan berbicara soal tindakan amoral, tetapi semata-mata tradisi Yahudi untuk melakukan hal itu demi mendapat perlindungan. Dengan tindakan itu, Boas akan menilai Rut sebagai perempuan yang jujur, sehingga Boas pun berjanji untuk menikahi dia jika tidak ada yang menebusnya. Seperti dalam bacaan selanjutnya digambarkan begitu rupa, Boas menjamin akan melindungi dengan cara menebus Rut jika seseorang yang dianggap layak menebus Rut itu tidak bersedia menebus Rut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Boas tidak sembarang mengambil keputusan dengan semata-mata karena hasrat yang ingin segera terpenuhi, melainkan ia mempertimbangkan dengan baik apa yang harus ia lakukan. Petunjuk Naomi kepada Rut ke tempat penggirikan milik Boas adalah tindakan yang biasa pada zaman itu.
Demikian juga dengan tindakan Boas untuk menebus Rut itu hal yang biasa pada zaman itu. Peristiwa Boas menebus Rut merupakan gambaran simbolik yang mengingatkan kita tentang bagaimana janji Allah menebus umatnya dari dosa. Boas dengan penuh kerelaan berkenan menebus Rut untuk mengangkatnya dari keterpurukan dan kemiskinan. Tindakan ini dapat kita maknai sebagai gambaran simbolis penebusan Allah melalui Yesus Kristus. Ia dengan kasih-Nya yang begitu besar berkenan turun ke dalam dunia berkorban untuk menebus dan melepaskan kita dari maut. Karena itu, jadilah penolong terhadap setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jadilah penolong yang baik. Jadilah berkat bagi sesamamu. Amin. Mari berdoa. Dengan menundukkan kepala kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberi kami ajaran untuk menjadi penolong yang baik bagi sesama, terlebih untuk mengangkat mereka yang bergumul dalam hidup mereka sebagai orang yang miskin dan orang yang berdosa. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik dalam memberi pertolongan kepada sesama. Engkau memberkati jemaat dalam kegiatan hari ini, memberkati dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam rencana dan usaha. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, mohon pulihkan mereka yang sakit, Engkau menghibur yang berduka, seperti orang tua kekasih Ibu Manton Welem di sektor 5, di mana kakak pertamanya telah Tuhan panggil dan membuat keluarga berduka cita. Engkau hibur dan kuatkan, dan Roh Tuhan menyertainya. Tuhan, hidup kami hari ini di akhir pekan kami bawa ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang berkuasa dan memakai kami sebagai alat-Mu, penolong bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa kita hari ini. Tuhan Yesus sayang kita semua.